kayak netizen Malaysia yang pengen diakui bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bagian dari bahasa Melayu Malaysia ya kayaknya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Di hati ini hanya engkau mantan terindah. Ayo, kelepek-kelepek nggak lo? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia, dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Sebelum saya memulai video, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu seperti kita sebelum memulai pelajaran. Jakarta, Cikarang, Surabaya tentunya, Tuban, Pulau Bangka, kaki Gunung Lokon. Gunung Lokon itu ada di Manado ya kalau nggak salah ya. Jombang, Cilegon, Pekalongan, Bukit Tinggi. Waduh, Busra Darmawan. Bukit Tingginya di mana dah? Garut, Madura. Wah, ndak remek. Yogyakarta, Denpasar, Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi saya pernah ke satu tempat yang namanya Situ Gunung ya. Saya pernah nginep satu malam di sana, kemudian paginya tuh jalan kaki ke Situ Gunung. Pemandangan di Situ Gunung itu mistis banget pagi-pagi. Banyumas, Purwokerto, Tangerang, Lasem, Kota Batik ya, Batik Lasem ya. Bandung Selatan, Bogor, Ngawi, Klaten, Cirebon, wah, empal gentong. Bandung, Kota Priangan, sarapan lotek, kupat, dan kerupuk gorengan bala-bala, raos pisan, Malang, Kediri, Batam, Purbalingga, Jawa Tengah. Nah ini menarik ya, Purbalingga, ada Probolinggo. Kalau Purbalingga itu di Jawa Tengah, Probolinggo itu di Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur, Wonosobo, Bangka Belitung, Padang, Parung Panjang, Bogor. Indramayu, Jawa Barat, Lamongan, Karanganyar, Sleman, Jakarta. Saya sudah selesai absen. Video kali ini saya akan membahas satu kosakata, di mana kosakata ini adalah permintaan dari salah satu netizen Indonesia, Mas Ado Widodo. Beliau menuliskan, mantan juga dibahas dong, karena akhir-akhir ini Malaydesh sudah menjiplak kosakata mantan itu. Padahal dari dulu Malaydesh nggak mengenal istilah itu. Semuanya dihantam pakai kosakata bekas benda, hewan, maupun manusia. Untuk memenuhi permintaan dari netizen Indonesia ini, maka kita akan membahas kosakata mantan. Saya ingin membacakan sebuah lirik lagu, dan saya yakin sebagian teman-teman pasti mengenal lagu ini. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin cinta. Ini kayak netizen Malaysia yang pengen bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bagian dari bahasa Melayu Malaysia ya kayaknya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Andai ku bisa, ingin aku memelukmu lagi. Di hati ini hanya engkau mantan terindah. Ayo, kelepek-kelepek nggak lo? Lagu ini berjudul Mantan Terindah yang dinyanyikan oleh Raisa. Berbicara tentang mantan, itu mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, kita kan di Indonesia itu sering menggunakan akronim-akronim, singkatan-singkatan. Seperti misalkan baper gitu kan, caper gitu kan ya. Nah, teman-teman pasti tahulah ada salah satu akronim yang disebut dengan CLBK. CLBK itu kan orang selalu mengatakan CLBK itu biasanya muncul ketika kita menghadiri reuni SMP, reuni SMA, atau
atau reuni waktu di universitas begitu ya. Dan CLBK itu sebenarnya kan singkatan ya, cinta lama bersemi kembali. Tapi untuk saya kadang-kadang CLBK itu bukan cinta lama bersemi kembali, cinta lama belum kelar. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang kosakata mantan. Dan untuk itu saya akan membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, cetakan ketiga tahun 1994. Kamusnya itu seperti ini. Kosakata mantan terdapat di halaman 628 dan mempunyai definisi bekas pemangku jabatan, buka kurung kedudukan, tutup kurung. Nah, mantan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online itu tertulis sebagai bekas, buka kurung, pemangku jabatan, kedudukan, dan sebagainya. Dan diberikan contoh, ia mantan gubernur yang sekarang aktif dalam organisasi sosial. Jadi kalau kita merujuk kembali kepada kosakata dalam lagu Mantan Terindah, itu adalah bekas kekasih yang memberikan kenangan terindah. Itu maksudnya. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah kosakata mantan ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Di edisi kedua, tahun 1986, tidak ada kosakata mantan. Sekarang mari kita lihat. Di edisi keempat, tahun 2005. Apakah ada kosakata mantan? Kosakata mantan di edisi keempat tahun 2005 itu terdapat di halaman 996 dan tertulis, dahulunya pernah menjawat jawatan tertentu. Maksudnya menjawat itu menjabat, jawatan itu maksudnya jabatan. Jadi menjabat jabatan tertentu. Tetapi sekarang tidak lagi. Dan di situ tertulis sinonimnya bekas. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kosakata mantan dikenal di Malaysia? Seharusnya. Selayaknya kosakata mantan ini dikenal luas di Malaysia. Digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Mengapa? Itu bukan kosakata pinjaman. Itu kosakata natif. Kosakata asli Melayu Malaysia. Walaupun ini ngambilnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 1994, itu sudah ada kosakata mantan. Di Kamus Melayu Malaysia tidak ada kosakata mantan. Pertanyaan sederhana lagi adalah, mengapa tiba-tiba dari tahun 1986, edisi kedua, Kamus Melayu Malaysia tidak ada kosakata mantan. Tiba-tiba di edisi keempat tahun 2005, mantan itu menjadi kosakata natif. Seperti kalau kita melihat definisi bagaimana kosakata pinjaman itu bisa dianggap natif adalah ketika penggunaannya itu telah masif dan mantap penggunaannya di Malaysia. Jadi secara logika, kosakata mantan ini sudah masif dan mantap penggunaannya di Malaysia. Namun, yang saya tahu, di Malaysia akan menggunakan kosakata bekas. Misalkan, bekas pensyarah. Sangat jarang kita mendengar orang rakyat Malaysia mengatakan mantan pensyarah. Namanya pensyarah itu dosen. Karena saya berbicara tentang kosakata bekas, mari kita lihat apa definisi bekas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Grup 1 untuk kosakata bekas itu mempunyai 5 definisi. Definisi pertama, tanda yang tertinggal atau tersisa. Buka kurung, sesudah dipegang, dipijak, diinjak, dilalui, dan sebagainya. Seperti contoh, ada bekas ban mobil di halaman. Definisi kedua, kesan. Perkataannya meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang di hatiku. Definisi ketiga, sesuatu yang tertinggal sebagai sisa, buka kurung, yang telah rusak, terbakar, tidak dipakai lagi, dan sebagainya. Contoh, runtuhan bekas gedung-gedung besar, tidak ada bekasnya lagi. Definisi keempat, pernah menjabat atau menjadi, tetapi sekarang tidak lagi. Mantan, dia bekas lurah. Dan sekarang di Indonesia itu terjadi perubahan penggunaan antara kosakata bekas dan kosakata mantan. Di mana kosakata mantan itu digunakan untuk manusia, sedangkan bekas itu digunakan untuk benda mati. Dia mantan lurah. Jarang banget kita menggunakan sekarang dia bekas lurah. Definisi kelima, sudah pernah dipakai. Barang bekas, usahanya adalah menjual dan membeli mobil bekas. Itu grup 1 kosakata bekas. Grup 2
Kosakata bekas itu mempunyai definisi satu saja. Tempat menaruh sesuatu, wadah. Dan diberikan contoh bekas sirih. Sekarang mari kita lihat. Apa definisi kosakata bekas di Kamus Melayu Malaysia? Saya ingin melihat yang di versi online saja. Bekas satu, itu terdapat 3 definisi. Tanda-tanda yang ditinggalkan. Kesan, sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi kedua, dahulunya, sekarang tidak lagi, pernah menjadi. Kenapa tidak dituliskan mantan? Kan mantan sudah ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kemudian, definisi ketiga. Bekas itu didefinisikan sebagai akibat, buka kurung, daripada sesuatu. Sekali lagi ini menunjukkan daripada bukan menyatakan perbandingan ya. Diberikan contoh, perkawinan campuran antara 2 golongan itu membawa bekas yang mengaibkan. Bekas kedua, didefinisikan sebagai tempat menyimpan, buka kurung, menaruh sesuatu. Sekali lagi, kalau saya merujuk kepada lagu Suci Dalam Debu, Tayamum, di mana di lirik pertamanya dari lagu Suci Dalam Debu itu tertulis apa? Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Mula-mula ketika saya SMA dulu mendengar lagu ini, saya menyatakan bekas berdebu, maksudnya mantan gua berdebu itu. Ternyata yang dimaksud itu tempat yang berdebu. Mengapa saya mengatakan bahwa bekas itu lebih banyak dimengerti oleh rakyat Malaysia sebagai tempat menaruh sesuatu? Ya, karena itu. Dan pertama kali saya berinteraksi dengan rakyat Malaysia, mula-mula saya nggak mengerti yang dimaksud ketika mereka mengucapkan kosakata tersebut. Sudah itu dimasukkan ke dalam bekas yang ini saja. Saya dimasukkan ke dalam bekas yang ini saja, maksudnya bekas yang mana? Bekas apa gitu. Kemudian ketika dia menunjuk bekas yang ini, ternyata yang dia tunjukin itu adalah wadah. Di Malaysia lebih banyak menggunakan bekas itu adalah untuk menaruh tempat, wadah, bekas itu adalah wadah, dan bekas itu juga untuk menyatakan orang. Itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, kalau orang dia pernah menjabat suatu jabatan tertentu, maka kita memanggilnya mantan. Mantan Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Pertahanan. Saat ini Indonesia tidak menyebutkan bekas Menteri Pertahanan, enggak. Karena bekas itu lebih ke arah untuk benda mati. Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa dituliskan di kolom komentar. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!